Mungkin ada yang belum tahu apa sih FPHW itu dan juga visi misinya sebenarnya apa, Pak? Forum Persaudaraan Hijrah, poinnya adalah di sana, kemudian ada wasitiyahnya. Jadi ini memang satu wadah, kumpulan teman-teman, boleh dibilang yang hijrah dari sesuatu yang mungkin kurang baik menuju ke baik atau sudah baik menjadi jauh lebih baik. Sehingga forum ini kita bentuk karena memang kita sebagai masyarakat Indonesia yang harus taat terhadap ketentuan negara, harus ada lembaga formalnya, sehingga kita bentuk Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Nah, FPHW ini kan bekerja sama dengan BNPT nih, ya Pak ya. Yeah. Kerjasamanya seperti apa sih? Berarti kan ini juga untuk mencegah dan juga memberantas terorisme dan paham radikalisme, betul ya Pak? Betul, recovery program untuk kita semua. Jadi pengalaman ini nanti kalau seandainya dibutuhkan, kita dipanggil oleh BNPT, kita siap hadir. Supaya BNPT pun yang memang sudah piawai, expert, untuk menentukan, wah golongan ini radikal atau apa, tapi kita punya pengalaman. Kita dulu pelakunya, boleh dibilang seperti itu. Jadi atas dasar itu kita mungkin berharap bisa memberikan satu data yang lebih valid kepada pihak BNPT, pemerintah atau bagian terkait untuk menangkal intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Vanda Reni dapat hadir kembali dan menyapa Sobat Damai dalam podcast Cafe Toleransi. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut memiliki makna yang luar biasa, juga mengandung pesan bahwa kita harus selalu menjaga persaudaraan antar sesama walaupun pastinya terdapat banyak perbedaan di antara kita. Agar kita tidak mudah terpapar dan terpecah belah terutama oleh paham-paham radikalisme. Ngomongin persaudaraan nih, tema kita hari ini adalah mewujudkan keseimbangan toleransi beragama dengan sikap wasatiyah. Apa sih sebenarnya sikap wasatiyah itu dan apa kaitannya dengan toleransi beragama? Untuk menjawab semuanya, di episode ini kita sudah kehadiran narasumber yang sejujurnya ini bikin saya terharu gitu ya. Karena beliau ini menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di podcast Cafe Toleransi. Padahal beliau ini baru saja pulang dari Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Beliau ini merupakan seorang ketua Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Fajar Utomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak baru pulang habis ibadah umroh Pak? Iya, alhamdulillah baik, kondisi di sana baik dan alhamdulillah pulang juga dalam kondisi baik. Alhamdulillah. Jadi bisa mampir ke sini ya Pak Iya. ya. Nah, Sobat Damai seperti biasa kita di sini sudah melakukan swab antigen dan juga protokol kesehatan yang sangat ketat dan kita juga sudah melakukan vaksin ya Pak ya. Ya, Kalau gitu saya confirm. persilakan untuk membuka masker Pak. Mohon izin ya Pak untuk bertanya. Sekalian juga untuk menginformasikan kepada Sobat Damai nih. Mungkin Baik. ada yang belum tahu apa sih FPHW itu dan juga visi misinya sebenarnya apa Pak? Baik, sahabat damai ya, saya Sobat sebutnya, Damai. Sobat Damai. Pada kesempatan ini mungkin kami ingin menjelaskan apa itu FPHW. Mungkin kepanjangannya adalah Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Ini adalah satu forum, jadi mungkin saya agak kupas sedikit, mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Forum Persaudaraan Hijrah, poinnya adalah di sana, kemudian ada wasitiyahnya. Jadi ini memang satu wadah, kumpulan teman-teman, boleh dibilang yang hijrah dari sesuatu yang mungkin kurang baik menuju ke baik atau sudah baik menjadi jauh lebih baik. Yang umumnya memang terdiri dari dulu mantan-mantan dalam satu golongan atau aliran yang sebetulnya justru banyak kita temukan hal syubhatnya, penyimpangan sebetulnya, baik dalam hal akidah, muamalah, kemudian ibadah, akhlak dan adab gitu. Dan ya alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa menemukan, oh ternyata kita ini masih ada yang salah,
masih banyak salahnya dan kita harus berhijrah. Sehingga forum ini kita bentuk karena memang kita sebagai masyarakat Indonesia yang harus taat terhadap ketentuan negara, harus ada lembaga formalnya, sehingga kita bentuk Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Kurang lebih seperti itu, padahal sebetulnya kita memang sudah beraktivitas mulai dari tahun 2017, 18, 19 sudah jalan, namun secara formal baru kita bentuk di awal tahun 2022. Sedangkan visi kita, mungkin kita nggak ingin muluk, tapi kita ingin menjadi bagian dalam mewujudkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, khususnya untuk diri kita sendiri gitu ya. Sehingga misinya adalah ikut berdakwah juga, ikut meningkatkan kualitas keilmuan, kuantitas keilmuan, tentunya dengan dasar yang benar, karena kita tahu bahwa dulu ternyata salah gitu ya, atas dasar Quran, hadis yang benar sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian berikutnya otomatis kita perlu untuk berkolaborasi dengan lembaga negara, dengan pemerintah, dengan organisasi masyarakat. Yang berikutnya adalah ada satu kegiatan konkret dalam upaya untuk meningkatkan kualitas akidah kita, adab kita, untuk menjadikan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi sampai kalau bisa pada saat kualitas diri kita sudah baik, kita tidak ingin memecah belah, justru mempersatukan umat Islam, karena memang keragaman negara kita, baik dari jumlah kepulauan yang memang cukup banyak, agama, terutama Islam yang sebetulnya 90% ada di Indonesia, tapi memang cukup beragam. Justru keragaman itu yang perlu kita cermati dan hormati, sehingga kita turut menyatukan bangsa ini secara tidak langsung dari persatuan umat Islam. Kurang lebih seperti itu. Nah, selama ini nih Pak, tadi kan Bapak udah menyampaikan visi misinya nih dari FPHW. Nah, sudah dilakukan upaya apa nih untuk merealisasikan visi misi tersebut? Jadi kita membuat kajian-kajian yang sifatnya menyampaikan hal-hal yang sebetulnya ini nanti seiring dengan IRT, intoleransi, radikalisme, dan terorisme, sehingga kita menghindari hal itu. Kemudian biasanya juga kita kemas kajian kita ini dengan wawasan kebangsaan, karena memang kita ingin menyatukan umat Islam, ingin menjadi bagian dari umat Islam yang satu, dan menghindari itu potensi terutama radikalisme dan terorisme. Sehingga wadah kita ini alhamdulillah memang di susunan pembina ada AMB Komjen Polisi Purnawirawan Pak Nur Faizi. Ini sangat membantu kita dalam memberikan wawasan itu. Ada juga Laksda Sugiono, ada Laksda Teddy Berata juga dari Kelautan, Angkatan Laut ya maksud saya. Ini juga akhirnya memperkuat formasi forum kita. Dalam arti memang bisa membekali selain kajian agama Islam juga mengenai wawasan kebangsaan. Karena memang kita berada di negara Indonesia. Bentuk lain, kajian-kajian itu kita lakukan bukan hanya di tempat-tempat seperti masjid, tapi juga di kampus, di area perumahan. Kemudian hal lain yang kita lakukan adalah karena pengalaman kita mungkin perlu membuat satu buku yang ini memberikan manfaat supaya saudara kita yang masih mungkin dalam arti terjebak, terjerumus, bisa keluar. Bagi masyarakat sebelum ke sana dia sudah bisa mengantisipasi agar tidak masuk ke ranah atau golongan itu. Kira-kira seperti itu. Berarti buku masih on progress, Pak? Buku sudah ada yang kita terbitkan, tapi sekali lagi meskipun banyak buku yang kita terbitkan, kita ingin buku itu juga yang legal, yang disusun berdasarkan kaidah penulisan dan dikonsumsi secara legal juga. Jadi semuanya kita buat compliant karena memang ketentuan di negara kita seperti itu, kita upayakan semuanya harus legalitasnya aman,
kurang lebih seperti itu. Harus seperti itu Ya, dong Pak. betul. Nah FPHW ini kan bekerja sama dengan BNPT nih ya Ya, Pak ya. ya. Kerjasamanya seperti apa sih? Berarti kan ini juga untuk mencegah dan juga memberantas terorisme dan paham radikalisme, betul ya Pak ya? Betul. Ya. Alhamdulillah kemarin kira-kira bulan Februari kita dalam proses legalitas dan cepat juga kita deklarasi kemarin tanggal 20 Februari 2022, tanggal yang cukup baik, tapi kita nggak menyatakan bahwa itu tanggal sakti, tidak. Jadi 222 20 Februari 2022. 2022. Ya, kemudian akta notaris kita lakukan pada tanggal 22 Februari 2022. Jadi 22 pas karena memang selisih 2 hari dan secara akte Kumham sudah dikeluarkan di awal Maret. Nah ini saat kita berproses, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim audiensi dengan Ketua BNPT Pak Komjen Boy Rafli waktu itu, dan langsung disambut baik untuk bisa MOU dengan pihak BNPT. Jadi salah satu bentuk kita adalah MOU sudah kita tuangkan, kemudian berikutnya harapan kita benar-benar bisa membantu BNPT dari ekspertis kita ataupun pengalaman kita. Ekspertis di sini kita ada beberapa pembina, pengawas, anggota yang mungkin dulu adalah di kepolisian, kita bisa membantu dari sisi sana gitu. Kemudian dari saya pribadi mungkin dari telekomunikasi, mungkin ekspertis saya bisa membantu di bidang itu. Dengan yang lain juga seperti itu. Dan berikutnya adalah upaya-upaya yang dari pengalaman kita. Pengalaman ini, teman-teman ini ya sebetulnya kita malu juga gitu ya, karena pengalaman di dalam itu di tempat yang menurut kami adalah penyimpangannya cukup banyak. Itu ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang seumur hidup 50 tahun, tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa sadar dan tahu yang benar seperti apa, sehingga pengalaman selama ini itu bisa kita kontribusikan sebagai bentuk memang kita warga negara yang harus membantu pemerintah dalam hal ini melalui BNPT. Yang kedua juga rasanya sih pada saat sekian lama dan sekian puluh tahun itu pasti ada kesalahan dan dosa-dosa kita gitu. Sehingga ini adalah bentuk satu recovery program untuk kita semua. Jadi pengalaman ini nanti kalau seandainya dibutuhkan, kita dipanggil oleh BNPT, kita siap hadir. Supaya BNPT pun yang memang sudah piawai, expert untuk menentukan, wah golongan ini radikal atau apa, tapi kita punya pengalaman. Kita dulu pelakunya, boleh dibilang seperti itu. Jadi atas dasar itu kita mungkin berharap bisa memberikan satu data yang lebih valid kepada pihak BNPT, pemerintah atau bagian terkait untuk menangkal intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Karena memang bibit-bibit itu muncul di satu golongan tertentu yang kita dulu ada di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah saat ini BNPT dan FPHW kan sama-sama berkomitmen dalam membumikan Islam yang rahmatan lil alamin, betul ya Pak ya? Betul. Nah, upaya apa nih yang sudah berhasil dilakukan Pak? Belum banyak, tapi tetap kita istiqomah dan konsisten untuk menuju ke sana. Yang sekarang mungkin ya kita sudah bisa melihat hasilnya. Teman-teman yang hijrah ini cukup banyak dari satu golongan yang kami maksud tadi. Dan ini memang mereka adalah keluarga kita, mereka adalah orang-orang dekat kita, mereka juga umumnya orang baik, tapi karena sesuatu hal mungkin doktrinasi yang sekian lama, sekian puluh tahun terbentuk, sehingga itu menjadi satu keyakinan dan akidah yang sebetulnya tidak benar. Nah ini upaya-upaya kita selama ini, di level awal, kita mungkin bisa menyelamatkan mereka untuk bisa berhijrah, sehingga terhindar dari gulu yang berlebihan, yang nantinya memang berpotensi menjadi itu tadi, radikal dan lebih jauh lagi terorisme. Ya. Itu sudah kita lakukan, sudah lumayan banyak, angkanya sudah lumayan banyak juga, dan sekarang seperti multi level marketing gitu, karena mereka yang berhijrah ini juga umumnya
dari kalangan-kalangan orang-orang pintar, cendekiawan, dalam kondisi yang berada, sehingga mereka juga bisa melakukan multi level dakwah berikutnya ke minimal saudaranya, orang terdekatnya, dan pihak-pihak lain gitu. Kurang lebih seperti itu yang sudah kita lakukan, dan kedepannya kami siap untuk kerjasama lebih jauh dengan BNPT, dan kita siap untuk dipanggil kapanpun mendukung program yang sudah dicanangkan oleh BNPT untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Siap. Nah, FPHW ini juga merupakan forum yang dibentuk dalam rangka menampung aspirasi para mantan pengikut suatu kelompok atau organisasi keagamaan yang dianggap terlarang, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, apa yang membuat FPHW ini tergerak untuk melakukan hal tersebut gitu? Ini memang menjadi kebutuhan, dan sekaligus di sisi lain adalah kewajiban bagi kita. Awal-awal memang saya sampaikan yang hijrah itu mungkin hanya puluhan orang gitu. Tapi memang teman-teman yang hijrah ini itu tadi ada unsur, ada jenderalnya, ada expert IT-nya, ada ekonomnya, dan yang paling penting adalah ada ulamanya. Jadi ulama pun dulu ada yang sempat terjebak. Sehingga pada saat mereka mendapatkan kesempatan untuk disekolahkan oleh mereka sendiri sebetulnya di Mekah, Ma'had Haram selama kurang lebih ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Mereka tahu, oh sebetulnya agama Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti ini. Tidak yang selama ini mereka yakini. Jadi penyimpangannya agak jauh. Dan pada saat itu sudah bisa kita lakukan, teman-teman yang di sana sudah puluhan tahun, itu pada saat mereka berhijrah, ada yang mengikuti kita. Padahal kita sampaikan, kita ikutin agama Islam sesuai ajaran Rasul. Gitu. Jadi yang harusnya diikutin adalah Rasulullah SAW. Tapi mereka kadang-kadang masih memfigurkan untuk mengikuti kita. Sehingga kita perlu seolah-olah harus bertanggung jawab. Gitu. Padahal dalam perjalanan nanti mereka akan kita arahkan yang benar. Kemudian ternyata setelah kita lihat, kita alami, teman-teman saudara yang hijrah ini yang sudah puluhan tahun di dalam, itu ibarat bahasanya mungkin kurang pas, tapi teman-teman yang ibaratkan ibarat sapi di dalam selama puluhan tahun di kandang, pada saat keluar dia oleng, nggak tahu ini dunia luar seperti apa gitu. Nah itulah salah satu tujuan dibentuk wadah ini, untuk mewadahi mereka yang memang perlu dituntun berikutnya harus kemana, yang benar seperti apa. Diperlukan. Satu itu. Yang kedua, ternyata banyak juga tindakan-tindakan intimidasi, eksekusi, persekusi itu dilakukan di saudara-saudara yang keluar dari satu golongan itu. Makanya golongan ini menurut saya sangat ekstrim, sehingga yang di dalam perlu segera diselamatkan, yang di luar masyarakat lain jangan sampai masuk ke dalam. Gitu. Jadi untuk mencarikan istri pada saat keluar dari golongan itu hal wajar. Baru punya anak misalnya, saya yakin ini masih belum punya anak. Baru punya anak bayi, bapaknya hijrah gitu, harus keluar, harus diceraikan. Anak sama bapak ini harus keluar anaknya, atau bapaknya yang hijrah, bapaknya harus keluar. Kenapa gitu Pak? Itu adalah pemahaman dan akidah mereka di golongan itu. Sedemikian rupa. Jadi perceraian, pemisahan anak, orang tua, segala macam. Bahkan lebih jauh memang mereka meyakini karena di luar golongan mereka adalah dianggap kafir, bukan golongan mereka tidak mendapatkan hak waris. Sehingga udah menyebar kemana-mana juga. Jadi waris pun, seandainya mereka bukan golongannya, nggak akan dikasih. Confirm nggak akan dikasih. Pernikahan harus antar mereka. Di luar golongan mereka, dianggap ya memang karena orang kafir harus diimankan dulu baru dinikahkan. Jadi kita menampung hal-hal semacam itu, sehingga di forum persaudaraan hijrah wasatiyah ini ada beberapa bagian, ada divisi hukum, ekonomi, kemasyarakatan yang menghandle nanti perceraian di rumah tangga, kekerasan segala macam, kita wadahi semampu kita.
Jadi semampu kita. Namun kita bersyukur teman-teman ini cukup baik, responsif, beberapa yang memang memiliki kapasitas, sehingga di seluruh Indonesia kita punya perwakilan. Ada yang legal di bawah FPHW, ada yang tidak secara legal, tapi mereka semuanya sangat rapi berkoordinasi dengan kita semua. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini pekerjaan yang cukup berat lah. Di dalam sendiri cukup berat, tapi kita juga sangat ingin berkontribusi untuk negara, salah satunya melalui BNPT. Tapi FPHW ini kan pasti ada pertentangan mungkin ya, atau mungkin ada teguran atau mungkin nggak setuju dari organisasi yang terlarang itu, yang mungkin sekarang masih aktif. Begitu melihat ada FPHW gitu kan, mungkin pernah nggak sih Pak ditegur atau ditentang gitu? Kalau ditegur, saya belum pernah merasa ditegur. Ditentang mungkin ada pertentangan, tapi belum terlihat bagi kita. Mungkin di media sosial ada, tapi karena secara legalitas, materi, personil kita mungkin boleh dibilang memenuhi syarat semua, secara teknis maupun administrasi, karena ada Bapak Komjen, ada Pak Laksda, ada Dewan Pakar kita, kemudian ada teman-teman yang cukup expert gitu ya dan punya pengalaman. Selama ini belum ada kendala yang berarti lah. Di sisi lain memang compliant dari semua legalitas kita penuhi. Jadi mungkin nggak ada yang berani Pak. Mudah-mudahan. Tapi kita nggak berniat untuk berani atau enggak, melawan atau merusak, tidak. Kita pengen membenahi sesuatu yang menurut kita tidak pada tempatnya untuk dikembalikan pada tempat yang baik. Toh mereka yang di dalam dulu, bahasa kami adalah itu saudara kita semua. Gitu. Jadi kita nggak akan melakukan kekerasan, pengerusakan, nggak. Justru kasih sayang kita sebagai bentuk Islam yang rahmatan lil alamin untuk merangkul mereka, mengingatkan mereka kembali. Demikian. Nah, kalau sekarang ini kan apa-apa itu dari media sosial ya Pak ya. Kayak menyebarkan kebaikan dari sosial media, menyebarkan kebencian, hoax juga dari sosial media gitu ya. Jadi media sosial ini kerap menjadi sarana dakwah yang disusupi narasi-narasi kebencian juga nih. Namun sebagian masyarakat juga melihat isu radikalisme ini sebagai isapan jempol semata. Menurut Pak Fajar gimana? Itu memang salah satu tantangan. Sosial media sudah terbuka sekarang. Semua device, semua hal ada di genggaman tangan kita. Gitu ya. Jadi semua bisa kita lakukan. Menurut saya, secara prinsip, mungkin secara syariah juga, pada saat kita memiliki satu keilmuan yang cukup baik secara fundamental, dan hati nurani yang baik, mestinya kita bisa memilih, memfilter mana yang sebetulnya disusupi hal-hal yang negatif dan mengarah ke radikalisme. Di sisi lain, saya melihat dari perspektif teknologi ya. Kebetulan saya memang orang teknologi. Saat ini memang sudah memungkinkan satu contoh podcast hari ini gitu, mungkin akan dipotong hal tertentu dan dimodif. Jadi ini bisa menjadi bukan disusupin tapi memang dimodifikasi. Ada juga yang dengan apps, wajahnya Mbak Mada mungkin diganti dengan wajahnya Mas siapa gitu. Kan sangat bisa. Dengan gerak mulut segala macam sangat bisa dengan teknologi. Ini juga perlu kewaspadaan sekali lagi pada saat sebetulnya kita tahu prinsip yang benar, ya kita harusnya tidak terpengaruh. Tapi masyarakat kita kan heterogen ya. Ini perlu tindakan antisipasi juga gitu. Di sisi teknologi kita bisa melihat satu trending topik yang negatif yang ternyata memang kita perlu tabayunkan apakah memang benar pernyataan Mbak Amanda menyatakan ini, ternyata tidak ya, bisa kita netralisir gitu. Artinya bahwa kita tetap berusaha untuk menyebarkan dakwah kebaikan dengan media yang ada sekarang, karena sangat mudah belajar apapun kita tinggal nyari di YouTube, di Google ada semua, tinggal mana yang benar, mana yang tidak. Ini memang perlu kita pilih-pilih gitu, dan ini satu tantangan buat kita sampai sekarang. Ya namanya juga masyarakat kita kan cepat percaya lah apa yang di sosial media gitu kan. Begitu buka
Instagram misalnya atau buka platform lain juga kan begitu ada, wah apa nih gitu kan. Kadang-kadang ikut menyebarkan juga. Harusnya kita cari tahu dulu ya Pak ya. Itu Bisa mungkin Google salah tuh satu tadi. tip juga, tangan kita jangan terlalu gatal untuk memforward sebelum kita tahu persis gitu. Karena Betul. bagi kita seorang muslim nanti juga akan mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan ini. Karena pada saat itu berita tidak benar, fitnah, kita harus bertanggung jawab. Iya. Jadi ya harus berhati-hati, harus bijak dalam mengkonsumsi informasi, kemudian menyampaikan informasi berikutnya. Tapi saat yang baik juga sekarang media sudah terbuka, kita untuk bisa berdakwah melalui media sosial, sudah banyak media banget. TV, media online, apapun. Kira-kira demikian. Makin mudah lah untuk menyebarkan kebaikan betul. ya Pak ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang di sini Fando udah siapin kopi. Silakan diminum loh Pak. Ini hobi saya kopi ini. Pak Fajar tiap hari emang suka ngopi juga? Setiap hari. Saya punya satu tempat kayak gini juga, memang khusus untuk ngopi saya. Di rumah? Di rumah. Wah. Jadi kalau saya traveling, saya bawa yang portable gitu ya. Jadi tetap saya bikin kopi sendiri dimanapun tempat. Kecuali memang ada kopi yang enak ya saya minum. Wah, biasanya paling suka kopi apa Pak? Robusta. Tapi blend juga nggak masalah. Robusta Arabica oke. Karena Robusta lebih pahit. Kalau Arabica kan lebih asam, ada rasa fruity gitu. Saya lebih yang pahit. Pokoknya tiap hari harus ngopi ya Pak ya? Ini kopinya manis sekali. Waduh. Nanti dibikinin yang nggak manis Pak. Nah Pak Fajar ini kan juga memiliki background-nya ini kalau nggak salah telekomunikasi dan bisnis. Betul ya Pak ya? Iya. Nah juga sebagai posisi penting di perusahaan. Tapi apa nih yang bikin Pak Fajar malah jadi ketua dari FPHW Pak? Panggilan itu. Panggilan ini? Panggilan Nurani. Panggilan hati Nurani. Hati Nurani. Permintaan dari saudara-saudara yang lain semua. Kita memang menjadikan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan lahan ibadah kita. Dan peran kita untuk itu tadi berperan juga sebagai warga negara, apa yang harus disumbangkan ya mungkin dulu sudah, karena itu memang tekad dari awal, tapi lebih dan nyatanya harusnya mulai sekarang ini. Kalau kesibukan memang kita sibuk, tapi saya tidak ingin terjebak juga dalam kesibukan, tapi bekal kita nanti untuk kehidupan selanjutnya terlewat gitu, sehingga ini menjadi salah satu dasar saya siap untuk di forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah ini. Kira-kira demikian. Oke, nah nanti kita ngobrol lagi, tapi sekarang ada jawab cepat dulu. Apa ini? Kita santai-santai dulu, tadi udah ngopi, Iya. sekarang main games lagi. Ini adalah games jawab cepat. Yang pertama, selain menjadi ketua FPHW, Pak Fajar kan saat ini merupakan pebisnis juga. Kalau disuruh milih ya Pak, bisnis atau forum? Jawab cepat. Ibadah, berarti di forum. Lagi, saya nggak tanya alasannya kok. Baik. Saya juga dapat informasi bahwa Pak Fajar ini sempat menjadi seorang atlet balap sepeda. Ya. Memiliki hobi bermain sepak bola. Ya. Dan saat ini menjadi ketua FISI atau Federasi Ice Skating Indonesia. Ya, di Banten. Dari ketiga olahraga tersebut, sepeda, sepak bola atau ice skating? Sepeda. Kenapa? Confirm. Lebih menjiwai saya pada saat bersepeda. Memang awalnya hobinya sepeda. Awalnya sepeda, jadi semacam menyatu dengan sepeda gitu. Oke. Saya baru tahu Bapak ice berikutnya skating. bola. Oh gitu. Iya. Ice skating belum begitu memasyarakat, tapi kita sudah mulai membina atlet-atlet junior. Seniornya belum terlalu banyak. Tapi hampir semua wilayah sekarang sudah ada, karena di PON biasanya ini pertandingan juga. Sepeda pun dulu nggak dipertandingkan, karena saya dulu sepeda di BMX, bukan yang road bike. Ya. BMX lebih ke skill segala macam. Sekarang udah Yang dipertandingkan. diputer-puter gitu. Mirip motocross arenanya, tapi pakai sepeda. Jadi kalau motocross engine-nya mesin ya tenaganya, kalau kita harus kaki. Gitu. Itu aja. Wah, keren nih. Hobinya keren juga.
Terakhir nih Pak, ada nggak sih tips-tips untuk Sobat Damai supaya tidak salah dalam memilih organisasi atau forum keagamaan, biar nggak salah pilih, nanti takutnya pilihnya yang intoleran dan radikal gitu Pak? Ya, ini tantangan kita semua, kita umat Islam di Indonesia, tapi tips dan pengalaman, atas dasar pengalaman kita, itu sepanjang kita belajar keilmuan Islam yang benar gitu ya, tentunya benar ini adalah berdasarkan Quran dan hadis, kemudian yang menyampaikan juga ulama yang kita pilih ini baik, kan itu hak kita untuk memilih ulama yang baik. Kemudian berikutnya memang berusaha yang kedua menghindari golongan-golongan tertentu yang memang oleh pemerintah, oleh masyarakat sekitar sudah dicap, wah ini golongan terlarang ini, apalagi sudah ada keputusan pemerintah melalui keputusan Kejaksaan Agung misalnya sudah dilarang, ya sudah jangan dekat-dekat karena mungkin ini bisa ketularan atau terpengaruh itu. Yang ketiga biasanya karena kita sebagai manusia gitu ya, manusiawi juga, kalau ada hal-hal yang nggak pas, contoh orang tua kita dianggap kafir kalau tidak sesuai dengan golongan kita, masa iya sih? Ya nggak mungkin. Nah, itu hati nurani pasti ada pertanyaan. Pada saat kita umroh, siapapun itu yang umroh, sekian juta orang, masa mereka nggak benar semua gitu? Iya. Karena kan dia ngerasa paling benar sendiri ini, kan. Misalnya, ya, berlebih hulu. Masa yang lain nggak benar? Apa iya? Gitu. Masa yang benar cuma satu orang ini dari guru-gurunya? Kan kita punya hati nurani. Iya. Ya harusnya sih bisa. Iya. Berikutnya kita gitu. coba berpikir realistis. Apakah benar ulama penampilannya seperti itu? Apakah benar seorang pemimpin di satu golongan itu kerjaannya seperti itu? Kurang memberikan contoh yang baik, kehidupan secara syariah Islamnya kurang sesuai gitu. Itu hati nurani kita biasanya bisa berbisik juga gitu. Nah di situ kita perlu sebagai bentuk pengalaman kita untuk menghindari atau nyari ilmu yang benar. Jadi supaya nggak terperosok ke satu golongan yang memang menyimpang awalnya, kemudian sesat, merasa paling benar, yang lain disalahkan, bahkan ekstrimnya dikafirkan. Dan kalau mereka punya satu wadah organisasi yang cukup baik, keuangan cukup baik, sangat mungkin dan potensi untuk menjadi radikal. Karena mereka menghalalkan yang namanya berbohong, berstrategi untuk culas segala macam, karena dia berhadapan dengan orang lain, meskipun itu pemerintah, meskipun itu pejabat, kalau bukan dari golongannya, tipu aja. Kita bilang seperti ini aja gitu. Yang penting tujuan tercapai. Dan itu pada saat itu tadi punya satu keuangan yang cukup untuk bisa bergerak. Begitu pemimpin bilang jalankan. Karena militansi golongan tertentu di mereka itu memang sudah terbentuk sangat kuat. Hal-hal apapun bisa dilakukan. Saya nggak menyampaikan secara rinci, tapi hal-hal apapun sangat bisa dilakukan. Dan itu perlu dihindari oleh seluruh masyarakat. Tadi saya ulang tipsnya, memang salah satu memang harus kalau bisa punya dasar ilmu yang benar, terutama dalam hal akidah, tauhid gitu ya. Dan bebas kita nyari guru. Sekarang preferensi di YouTube di ini tadi saya dengar di Masjid Kementerian BUMN, pematerian cukup baik, kajiannya itu adalah menurut saya ilmu-ilmu yang baik gitu ya. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda, ini tips berikutnya, ditutup-tutupin, agak tersembunyi menyampaikannya, perlu hati-hati. Jangan disampaikan ke orang lain ya, misalnya gitu. Oh, contohnya ada kata-kata seperti itu. Ya, jadi ini hanya untuk kita aja nih. Ini harus rahasia. Jangan sampai meskipun ke keluarga, kalau belum waktunya, jangan sampai. Satu itu. Yang kedua, apa yang dilakukan hanya boleh melalui jalur mereka dalam hal keilmuan. Contohnya? Belajar sholatnya hanya dari mereka misalnya. Dari buku lain nggak boleh, nggak sah.
yang benar ajaran ini. Dari mereka gitu. aja, dari golongan mereka aja yang mungkin mereka merasa punya runtutan sanat lah, yang jalur yang benar gitu. Orang lain nggak ada yang benar dari mereka, dan tidak boleh belajar di tempat lain. Buka YouTube, buka kitab lain, buku lain, tidak boleh. Karena yang lain itu dianggap adalah kitab-kitab karangan misalnya. Jadi salah satu tanda-tanda seperti itu. Yang ketiga, mereka memang bagi kita orang Islam gitu, pada saat diminta untuk infak, bersedekah, beramal jariah, pasti semangat dong. Iya. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa itu tabungan kita di akhirat nanti. Tiga hal yang akan berlanjut terus adalah amal jariah, anak yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Amal jariah ini sehingga menjadi sesuatu, wah saya ini nabung untuk akhirat. Iya. Jariah saya gitu. Nah mereka menetapkan satu ketentuan itu, tapi dengan angka yang cukup besar dan tidak sesuai syariah. Gitu. Maksudnya angkanya diharusin gitu Pak? Ditetapkan, misalnya kalau kita zakat ya 2,5%, ini jauh di atas itu. Dan ditentukan harusnya ibadah yang sunnah menjadi ibadah yang wajib. Karena kalau nggak melakukan itu, salah atau nanti udah dikeluarkan dari organisasi? Ya, dihukumi untuk keluar dari golongan mereka. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu tanda-tanda mungkin harus dihindari oleh siapapun. Golongan yang tertutup dan yang merasa paling benar biasanya memang menutupi sesuatu yang memang hanya boleh mereka. Sama kayak penipu aja gitu. Pada saat kita ditelepon penipuan, tolong transfer sekian ya, tapi jangan bilang pokoknya cepat, lakukan di ATM, lakukan ini cepat. Kurang lebih memiliki tanda-tanda yang similar. Jadi itu yang harus dihindari. Mudah-mudahan semuanya sobat-sobat juga terhindar. Banyak doa agar terhindar dari itu yang sudah di dalam. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesadaran bagi kita menjadi umat Islam yang satu, yang rahmatan lil alamin adalah sesuatu yang saya rasakan indah dan damai gitu, tenang gitu. Itu yang kita rasakan setelah kita semua teman-teman hijrah itu hidup lebih enak gitu. Itu tadi salah satu lagi saya tambahkan, kalau sholat harus di tempatnya mereka. Kalau nggak di tempat mereka, masjid mereka nggak sah, atau mungkin masjid itu dianggap tidak suci. Dulu kita harus kalau sholat Jumat nyari di mana, jauh gitu. Sekarang kan dimanapun, apalagi masjid ini, aduh bersih banget. Iya kan bisa di mana-mana. Nah, itu membuat kita jauh lebih nyaman, lebih damai gitu. Tapi dulu ya mungkin terkumpul nggak terlalu berasa karena memang doktrinasi yang berkelanjutan terus-menerus sehingga membentuk satu hal yang menjadi keyakinan dan akidah gitu. Ya, sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara kami yang masih belum mendapatkan kesempatan itu segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar sudah mampir ke sini. Semoga FPHW ke depannya juga semakin lancar semuanya, visi misinya makin tercapai semua. Makin bisa menyusuri lagi nih seluruh Indonesia untuk wilayah-wilayahnya bertambah ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sobat Damai, di episode kali ini kita bisa belajar bahwa paham-paham intoleran dan radikal mulai menyusup ke berbagai lapisan di masyarakat. Salah satunya adalah organisasi keagamaan. Mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati dalam memilih organisasi keagamaan yang akan kita ikuti ya. Jangan sampai tujuan awal kita untuk belajar mendalami agama ternodai karena salah dalam memilih organisasi keagamaan. Akhir kata, saya Vanda Reni dan saya Fajar Utomo, Ketua FPHW. Pamit undur diri, salam damai dan salam Indonesia Satria.